Taujeh Al-Islami adalah sebuah nama pondok pesantren di daerah Leler, tepatnya di Desa Randegan, Kecamatan Kebasen, Kabupaten Banyumas. Pondok pesantren ini merupakan salah satu lembaga pendidikan yang legendaris di Jawa Tengah. Dan pesantren ini lebih dikenal dengan sebutan Pondok Pesantren Leler. Yang konon cerita yang beredar, penamaan Leler diambil dari bahasa Jawa, yaitu hamparan sawah yang gembur dan tanahnya berair. Pondok pesantren atau Taujeh Al-Islami didirikan pada tahun 1914 oleh Kiai Haji Muhammad Zuhdi, putra kedua dari Kiai Haji Abdul Manan. Namun jauh sebelum berdirinya pondok, Desa Leler terlebih dahulu dibuka oleh Ki Doto Wongso, yaitu ayah dari Kiai Haji Abdul Manan, yang merupakan pendatang dari Purworejo. Desa Leler merupakan daerah yang minus dengan ritual keagamaan. Hal ini terbukti belum ditemukan satupun masjid yang notabene menjadi pusat kegiatan keagamaan. Namun demikian, sedikit demi sedikit berkat dakwah yang beliau kembangkan dan dilanjutkan oleh putranya, yaitu Kiai Haji Abdul Manan, menunjukkan adanya peningkatan aktivitas sosial keagamaan, yang dalam hal ini ditandai dengan berdirinya pondok pesantren ini. Proses perkembangan pondok pesantren atau Taujeh Al-Islami. Pada saat ini pondok pesantren telah mengalami 3 periode kepemimpinan. Kepemimpinan yang pertama yaitu oleh Kiai Haji Muhammad Zuhdi. Dengan menerapkan metode salaf, beliau telah berhasil mendidik santri-santrinya yang pada saat itu telah mencapai 3.000 santri. Dengan kitab-kitab dan berbagai disiplin ilmu agama, yaitu falak, tafsir, usuluddin, dan tasawuf. Adapun metode yang digunakan adalah sorogan dan bandungan. Periode kedua dilanjutkan oleh putranya, yaitu Kiai Haji Samjuhdi. Pada periode ini, selain menerapkan metode sorogan dan bandungan, juga menerapkan metode sistem madrasah diniyah, yang menurut adanya jenjang kemampuan secara klasikal. Adapun kitab-kitab yang dikaji diperbanyak, dan berbagai disiplin ilmu, khususnya ilmu alat, fikih, dan tasawuf. Periode ketiga dilanjutkan oleh putranya, yaitu Kiai Haji Atur Rahman Hisham. Berbagai langkah perbaikan mutu berusaha ditempuh pada periode ini. Metode madrasah diniyah yang ternyata lebih sesuai dengan kondisi daya nalar siswa semakin diintensifkan dengan memperbaiki kurikulum pesantren. Adapun kitab-kitab yang dikaji semakin diperbanyak, yaitu kitab nahwu, sorof, usul fiqh, tasawuf, tafsir, hadis, falak, faraid, dan tarikh. Secara garis besar, pondok pesantren atau Taujeh Al-Islami mempunyai 2 bagian potensi, yaitu potensi fisik dan non-fisik. Potensi non-fisik meliputi sumber daya manusia, ekonomi, networking, dan mita mobilitas.
Adapun potensi fisik, yaitu seperti masjid, asrama putra, asrama putri, kamar mandi, meja belajar, gedung aula, kantor pengurus, dan perpustakaan. Untuk saat ini, kepemimpinan Pondok Pesantren At-Taujiah Al-Islami dipegang oleh Kiai Haji Athaur Rahman Hisham. Seiring dengan berjalannya waktu, beliau belajar selama beberapa tahun pada Syekh Muhammad bin Alwi Al-Maliki, yang kini telah berhasil dipraktekkan dalam menyusun kurikulum Pondok Pesantren At-Taujiah Al-Islami. Beliau juga didampingi oleh adik-adiknya, yaitu Kiai Haji Zakiyul Fuad Hisham dan Kiai Haji Zuhrul Anam Hisham, yang keduanya juga sempat menimba ilmu di Timur Tengah, dan juga didampingi oleh Kiai Haji Nasuha Kurdi sebagai menantu dari Kiai Haji Syam Zuhdi. Dengan tersedianya tenaga pengajar yang mumpuni, Pondok Pesantren At-Taujiah Al-Islami bisa menerapkan kurikulum yang baik dan sistematis. Semenjak masuk Pondok Pesantren At-Taujiah Al-Islami, santri akan diajarkan kitab-kitab kuning yang muktabar, yang dikelompokkan menjadi 3 bagian, yakni usul, fan, dan wasaid. Seorang santri dinyatakan berhasil menempuh studi di Pondok Pesantren At-Taujiah Al-Islami apabila sudah mampu membaca, memahami isi kitab-kitab induk dalam kehidupan bermasyarakat. Untuk mengukur kemampuan santri, biasanya diadakan evaluasi akhir dengan sistem sorogan. Selain itu juga, santri menempuh ujian pada akhir semester pelajaran, tepatnya yaitu pada bulan Mulud dan bulan Sa'ban. Adapun ujian yang diterapkan adalah tahriri atau ujian tertulis dan ujian hafalan. Pesantren tertua di Banyumas ini fokus mencetak santri-santri yang benar-benar menguasai ilmu agama. Adapun sistem yang digunakan adalah salaf secara penuh.
para santri diwajibkan bangun sebelum subuh. Mereka kemudian menjalankan sholat subuh berjamaah, diteruskan dengan bacaan wirid dan mengaji Al-Quran. Setelah itu, mereka masuk kelas untuk belajar secara klasikal sampai pukul 12 siang. Sesudah sholat asar, para santri juga banyak yang mengikuti pengajian meskipun sifatnya hanya sekedar ekstra. Setelah sholat isya, mereka pun diwajibkan untuk mengulang kembali pelajaran yang sudah diajarkan. Dengan sistem yang begitu rapi, ditambah oleh guru-guru pengajar yang cukup berkompeten, santri pondok pesantren atau Ja'al Islami juga telah banyak yang melanjutkan studinya di Universitas Al-Azhar Kairo. Sepertinya pondok pesantren atau Ja'al Islami layak menjadi tujuan yang tepat bagi para pencari ilmu agama di tanah air ini.